Nah, guys, kembali lagi di pagi hari ini di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan sebuah gambaran ataupun informasi terhadap kamu mengenai keadaan kamu dari segi aspek keuangan, aspek pekerjaan, bahkan aspek asmara kamu gitu, guys. Nah, guys, sebelum saya memberikan sebuah gambaran ataupun informasi terhadap kamu di pagi hari ini, guys, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan sebuah gambaran ataupun informasi terkait bagaimana keadaan kamu. Nah, guys, di pagi hari ini saya akan membahas sebuah informasi di mana informasi ini satu kalimat, yaitu pedang. Apakah pedang ini kamu yang memiliki, atau si dia yang memiliki, atau pihak lain yang memiliki, guys? Tetapi sebelum saya memberikan informasi dengan apa yang saya bicarakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, kartu yang saya ambil, kartu yang keluar dan yang saya bacakan terhadap teman-teman bukan merupakan sebuah acuan ataupun keputusan supaya teman-teman bisa melaksanakannya, tetapi merupakan gambaran ataupun informasi terhadap kartu yang saya pegang. Terkadang memang bisa bersifat resonate, terkadang tidak resonate. Sekarang tergantung bagaimana teman-teman untuk menyikapinya, apakah bersifat positif atau negatif. Semua saya kembalikan ke dalam tangan Sang Pencipta, guys. Langsung saja, guys, saya akan membagi kartu yang di tangan saya ini menjadi 3 bagian gitu, dimana setiap bagian itu akan melambangkan dengan apa yang saya katakan tadi. Apakah pedang ini kamu yang memiliki, atau pedang ini dia yang memiliki, serta ada pihak lain yang memiliki kata pedang ini, guys. Saya akan mengambil 3 bagian, dimana bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga gitu, secara acak. Dan untuk perwakilan setiap bagian saya mengambil satu kartu, tetapi satu kartu ini di bawahnya ada beberapa kartu yang mendukung, guys. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Teman-teman tinggal mencocokkan saja, tinggal menyamakan apakah pedang ini terletak sama teman-teman, si dia, atau orang lain. Tinggal menyamakan diri teman-teman terhadap ketiga bagian ini. Setiap bagian ini akan saya tambahkan beberapa kartu pendukung di bawahnya. Nah, guys, sesuai dengan pembicaraan saya dari awal tadi, apakah kata pedang ini kamu yang memiliki, atau si dia, atau ada pihak lain yang sedang memiliki kata pedang ini, guys? Saya sudah membagi 3 kartu, di mana 3 masing-masing bagian akan menggambarkan ketiga aspek, kamu, dia, atau orang lain gitu. Saya mengatakan orang lain ini bisa saja pasangan perselingkuhannya atau pihak ketiga gitu, guys. Nah, teman-teman sudah melihat 3 kartu di depan saya, di mana 3 kartu ini akan saya buka. Kartu pertama, wow, saya melihat di posisi teman-teman ada sebuah kata pengkhianatan, di mana kata pengkhianatan ini muncul bukan saja dari pasangan kamu ataupun orang lain, tetapi kamu. Bisa saja memang pengkhianatan ini kamu melakukannya, makanya pasangan kamu ini melakukan timbal balik terhadap kamu gitu. Nah, kartu kedua, ada muncul kartu Nine of Swords, di mana kartu ini seakan-akan membuat si dia kehidupannya sebenarnya, guys. Dia itu merasa ada sesuatu hal, di mana sesuatu hal itu membuat dia merasa tidak nyaman di dalam kehidupannya. Seakan-akan ada 9 pedang yang sedang menyerang dia.
Kata penyerangan ini guys, bisa saja memang kamu melihat dia dalam kondisi bahagia, kamu melihat dia dalam kondisi nyaman terhadap orang lain, tetapi ketika kamu memperhatikan secara dalam bagaimana perasaan dia, sebenarnya perasaan dia itu bisa saya simpulkan dari kartu yang di tengah ini guys. Merasa sebuah kehidupan di mana kehidupan dia itu merasa tidak nyaman gitu. Mulai dari segi pemikiran ataupun segi batin dia tidak merasakan sebuah kenyamanan, walaupun memang teman-teman melihat sepintas, wow, hidupnya merasa nyaman, tetapi apa kartu itu berbicara benar atau tidak? Saya sudah bilang kepada teman-teman, kartu yang keluar yang saya berikan informasinya ataupun gambaran bukan sebagai acuan ataupun sebagai keputusan, tetapi saya hanya ingin memberikan sebuah informasi atau gambaran bahwasannya orang yang telah meninggalkan kamu sebenarnya batinnya dan perasaannya dia tidak nyaman. Nah, kartu ketiga, The Magician. Ada pihak lain yang sedang mengerjakan sesuatu di mana pekerjaan itu dia sedang fokus gitu. Apakah ketiga kartu ini akan memberikan sebuah kesimpulan guys? Kita singkirkan dulu bagian kedua dan bagian ketiga. Saya akan menjelaskan bahwasannya keluar tadi kartu pertama yaitu pengkhianatan. Apakah pengkhianatan ini berdasarkan dari pasangan kamu atau kamu yang membuat pengkhianatan sehingga ada kemunculan pihak lain ataupun memang pasangan kamu membalas. Bisa saja memang pengkhianatan ini dilakukan oleh rekan kerja kamu atau pihak dari keluarga kamu guys. Saya akan mengambil 5 kartu atau 6 kartu untuk menyimpulkan bagian pertama gitu guys. Saya akan mengambil 5 kartu untuk menyimpulkan di bagian pertama, dengan dimana kartu pertama itu adalah kartu pengkhianatan guys. Saya akan mengambil 5 kartu secara acak. Nah guys, langsung saja kita ke dalam kartu pertama. Apakah kartu pertama di dalam kartu pengkhianatan di bagian kedua itu mempengaruhi apa? Apa penyebabnya gitu guys? Wow. Ada kartu kelicikan, ada kartu kecurangan, seakan-akan memberikan sebuah gambaran bahwasannya di bagian pertama saya berikan terhadap kamu, kartu pertama saya berikan terhadap kamu atas dasar pengkhianatan. Pengkhianatan yang kamu rasakan itu merupakan sebuah kelicikan, sebuah kecurangan, sebuah tindakan di mana tindakan itu bisa saja memang orang lain yang memberikan terhadap kamu atau kamu yang memberikan terhadap orang lain gitu. Bisa saja dari rekan bisnis kamu ataupun rekan pekerjaan kamu ataupun orang yang berada di sekeliling kamu gitu. Dia sedang berbuat sebuah kelicikan, dia sedang berbuat kecurangan di dalam diri kamu guys. Bisa saja kalau saya berbicara dari segi asmara, mungkin saya bukan berbicara dari satu faktor. Mungkin kamu yang berbuat, makanya pasangan kamu berbuat gitu. Ibarat antara si A dan si B saling ngebalas, saling memberikan sebuah kelicikan gitu. Nah, kalau saya berbicara dari segi hubungan yang LDR, mungkin kamu harus perlu waspada, kamu perlu hati-hati, karena ketika kamu menjalani sebuah hubungan LDR, kamu tidak mengetahui bagaimana tindak tanduk pasangan kamu, ataupun pasangan kamu tidak tahu bagaimana tindak tanduk kamu. Karena saya melihat dari hubungan kalian yang sedang LDR, ada gelagat-gelagat sebuah kelicikan, di mana kelicikan itu seseorang sudah menjalin sebuah komunikasi terhadap orang lain gitu. Nah, apakah kartu kelicikan ini
ada pengaruhnya terhadap kartu di bawah. Wow. Kalau saya berbicara dari aspek kamu, guys, kartu pertama ada kartu pengkhianatan, kartu kedua ada kartu kelicikan, kartu ketiga ada kartu Three of Swords. Seakan-akan kamu ingin keluar dari sebuah kelicikan, dari sebuah pengkhianatan ini. Kamu berusaha untuk keluar dari sebuah rasa ini gitu. Kamu sedang berusaha. Nah, bagi kamu yang sedang membina hubungan rumah tangga, mungkin kemungkinan besar saya melihat sebenarnya kamu sudah lelah, sebenarnya kamu sudah jenuh. Apakah kamu yang merasa jenuh atau pasangan kamu sudah jenuh? Setidaknya dari 3 kartu ini saya melihat ada satu aspek di mana aspek itu berbicara bahwasannya hubungan ini tidak bisa lagi untuk dilanjutkan. Hubungan ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena antara si A dan si B sudah tidak memberikan rasa komunikasi ataupun rasa kenyamanan dan kebahagiaan. Sama-sama sudah ingin keluar dari sebuah hubungan yang tidak jelas ini. Nah, begitu juga ketika kamu menjalin sebuah hubungan bisnis terhadap rekan kerja kamu. Kamu seakan-akan sudah tidak mau lagi membuat suatu keputusan untuk menjalin sebuah hubungan bisnis terhadap dia karena kamu melihat ada kelicikan yang dia rencanakan. Ada pembagian yang tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Begitu juga di dunia pekerjaan kamu. Kamu merasa rekan kerja kamu itu ada yang menyenggol ataupun memang ruang lingkup kerjaan kamu tersebut tidak memberikan atau mendukung kamu untuk fokus bekerja di situ. Nah, bagi kamu yang sedang menjalin hubungan LDR, saya melihat ketiga kartu ini, guys. Seakan-akan berbicara bahwasannya kamu menjalani sebuah hubungan tersebut ada sekedar kewaspadaan. Karena kamu sudah melihat reaksi dia dan dia pun sudah melihat reaksi kamu. Antara si A dan si B sebenarnya ingin menyudahin hubungan itu, ingin mengakhirin hubungan itu karena dia sudah mencium bau-bau aroma kelicikan gitu. Nah, kartu selanjutnya, guys. Wow. Dengan munculnya kartu Three of Swords, ada di bawahnya muncul kartu Ace of Cups. Di mana dengan dia berusaha keluar dari sebuah kelicikan, dari sebuah pengkhianatan, dia ingin, pemikiran dia itu ingin membuat suatu hal yang baru, perbuatan atau tindakan yang baru gitu. Dia tidak mau lagi terjebak di dalam hubungan yang dimana hubungan itu tidak memberikan keuntungan ataupun kebahagiaan. Dia keluar tujuannya ingin memberikan sebuah perubahan yang baru terhadap hidupnya. Nah, apakah kartu Ace of Cups ini akan menentukan kamu untuk bertindak sesuai dengan pemikiran kamu? Iya. Dengan kamu memulai suatu pemikiran di mana pemikiran kamu itu, saya harus bisa untuk memulai kehidupan baru. Nanti ke depannya kamu akan fokus terhadap apa yang kamu pikirkan. Nanti kamu fokus dalam satu hal. Akan ada yang kamu kerjakan, di mana yang kamu kerjakan itu memberikan kamu sebuah kenyamanan baik di dalam ruang lingkup kerja kamu ataupun rekan bisnis kamu. Ada nanti aspek yang akan kamu kerjakan, aspek di mana memberikan kamu itu sebuah pembaharuan. Nah, kartu selanjutnya, wow, keluar kartu Strength, kekuatan. Dengan rasa pengkhianatan dan kelicikan, sebenarnya kamu itu kategori orang yang kuat. Di mana kekuatan kamu itu, kamu berusaha untuk keluar agar saya bisa untuk mencapai semua perubahan hidup. Saya harus keluar, saya tidak mau tertekan lagi. Apa yang kamu sedang jalani di masa lalu, saya mengkategorikan kamu itu adalah orang yang hebat. Nah, kartu terakhir, guys. Wow, muncul kartu Temperance, kartu Angel. Di mana kartu ini melambangkan zodiak
Sagittarius, ada malaikat yang akan membantu kamu dari rasa kepahitan yang kamu rasakan di masa lalu, rasa sakit hati, di mana rasa sakit hati itu timbul dari rasa pengkhianatan. Nah, ketika kamu keluar dari zona tersebut, angel akan memberikan bantuan, di mana bantuan itu dia akan memberikan hal yang baru terhadap kamu, di mana hal baru itu akan membuat kamu fokus terhadap satu aspek, di mana aspek tersebut memberikan kamu sebuah kenyamanan, kebahagiaan untuk kedepannya. Nah, dari kata pembicaraan saya dari awal, apakah pedang itu berada di posisi kamu? Jelas pedang masih kamu miliki, di mana pedang itu masih kamu simpan dengan rasa kepahitan, masih kamu simpan dari rasa sakit hati kamu, karena muncul kartu ini, guys. Nah, ini penjelasan dari bagian pertama untuk kamu. Nah, kita akan melihat di bagian kedua, di mana sesuai dengan pembicaraan saya, apakah di bagian kedua pedang itu akan membuat dia ada rasa penyesalan, atau memang ada yang akan dia lemparkan terhadap orang lain. Nah, guys, saya akan mengambil 5 kartu sama posisinya terhadap bagian pertama, di mana kelima kartu ini akan memberikan sebuah informasi apakah dengan merasa dia tidak nyaman, apakah kenyamanan itu dipengaruhi faktor apa gitu. Nah, guys, langsung saja di kartu pertama yang membuat ada 9 pedang berada di sisi dia apa gitu. Walaupun memang teman-teman melihat secara penglihatannya dia kenapa bahagia terhadap pasangannya, sementara saya tidak gitu. Nah, ada muncul kartu The Fool antara Nine of Swords dengan kartu The Fool. Seakan-akan, guys, dari kedua kartu ini sebenarnya merasa kehidupan dia itu tidak nyaman, karena dia mengetahui bahwasannya kehidupan yang dia sedang jalani ini merupakan suatu kehidupan, di mana kehidupan itu perjalanan yang sangat bodoh bagi dia, guys. Kenapa saya bilang perjalanan yang bodoh? Karena begini, guys. Ketika dia masih ada hubungan status terhadap kamu dan dia mencari sebuah perselingkuhan, perselingkuhan itu membuat pemikiran dia seakan-akan tidak nyaman, harus membagi antara kamu dengan dia gitu. Karena dia melakukan sebuah perjalanan yang hidup yang bodoh itu, dengan kategori saya bilang perselingkuhan, dia penuh dengan tantangan, dimana setiap hari dia merasa khawatir, dia merasa waspada, apakah yang saya lakukan ini atau apakah perjalanan kehidupan saya ini akan memberikan saya sebuah tindakan atau hukum tabur tuai atau bagaimana. Ini yang sedang dia pikirkan. Nah, kartu berikutnya, apakah kartu The Fool ini? Wow. Dia merasa bahwasannya kehidupan dia itu sebuah perjalanan yang bodoh. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di dalam kartu ini, guys, memberikan sebuah reaksi di mana apapun yang dia lakukan, oke, guys, dalam hubungan asmara terhadap pihak lain memang kamu melihat dia bahagia, tetapi ketika kartu ini berbicara sebenarnya dari perasaan ataupun batin dia, seakan-akan berbicara, saya akan siap menerima tindakan di mana tindakan itu akan gagal terhadap hidup saya. Saya harus bisa menerima satu pilihan di mana pilihan itu akan memberikan saya sebuah pelajaran hidup. Kamu bisa melihat seseorang yang sedang melihat ke bawah, di mana dengan ekspresi wajah dia merasa bersedih, dia merasa gagal terhadap kehidupannya yang bodoh tersebut. Nah, kartu selanjutnya, guys. Wow. Ada kartu The Lovers, perselingkuhan dengan pihak lain. Dia merasa, guys,
atau kamu yang berpikiran di dalam hati kamu sudah melakukan sebuah hubungan di luar dari hubungan kita. Kamu berpikir kamu akan menjalani sebuah kehidupan di mana kehidupan itu akan membuat kamu bodoh, akan membuat kamu sebuah pelajaran. Ini pemikiran kamu di bagian pertama, saya mengkaitkan saja. Tetapi di bagian kedua ini, dengan kemunculan kartu The Lovers ini guys, seakan-akan saya melihat dari segi keuangannya diambil habis, dikuras habis. Ini dia. Dengan kemunculan The Lovers ini, seakan-akan membuat kehidupan dia seperti dikendalikan, seperti dikontrol, dan memberikan dia sebuah penyakit, di mana penyakit itu membuat kehidupan dia tidak merasa nyaman dan menikmati sebuah kehidupan di mana perjalanan yang bodoh, sehingga apapun yang dia buat selalu gagal dan selalu menyesal dalam tangisan. Nah, kartu terakhir, wow, karma. Dia sedang menikmatin karma itu. Walaupun memang teman-teman melihat kehidupan dia bahagia, dia tertawa, dia tersenyum, dia bahagia, tetapi di balik itu semua guys, batin dia, perasaan dia sedang menikmatin sebuah karma. Karena secara tidak langsung, karma itu apa yang dia pikirkan dan apa yang teman-teman lihat dan apa yang dia tunjukkan terhadap orang-orang itu hanya sekedar kamuflase. Karena muncul kartu ini, dia sebenarnya tidak merasa nyaman dengan kehidupan dia itu. Itu adalah karma yang sedang dia jalani. Itu adalah sebuah karma yang negatif terhadap dia. Nah, sesuai dengan perkataan saya tadi, apakah ada pedang yang dia miliki? Ada. Pedang itu berbicara bahwasannya kehidupan dia sedang dia nikmatin dengan rasa pengontrolan, dengan rasa dikendalikan oleh pihak ketiga, di mana membuat perasaan dia dan kehidupan dia tidak nyaman. Nah, di bagian ketiga, saya fokuskan terhadap pihak lain. Ada keluar kartu The Magician. Apakah kartu The Magician ini akan saya lemparkan terhadap orang lain atau memang masih ke dalam bagian pertama dan bagian kedua? Saya akan mengambil guys 5 kartu lagi seperti di bagian pertama dan bagian kedua. Nah guys, kita langsung saja ke bagian ketiga, di mana bagian ketiga ini ada kartu di depannya The Magician. Apakah The Magician ini sedang dilakukan oleh pihak lain terhadap kamu atau terhadap si dia, atau memang ada pihak kamu atau pihak dia yang sedang fokus terhadap sesuatu hal gitu. Nah, kartu pertama ada muncul kartu The Moon. Kalau saya mengkaitkan antara The Magician dengan The Moon, seakan-akan memberikan saya sebuah gambaran ataupun reaksi di mana dia memang fokus terhadap satu hal, terhadap tindakan. Ada satu tindakan yang dia sedang kerjakan, tetapi apa yang sedang dia tindakan, apa yang sedang dia kerjakan seakan-akan itu merupakan hal yang misterius, hal yang sudah tidak bisa ditebak gitu. Pekerjaan dan tindakan atau pemikiran yang dia lakukan itu merupakan sebuah kemisteriusan. Tidak bisa kamu menentukannya. Nah, apakah kartu The Moon ini? Wow. Ada kartu Queen of Cup. Kestabilan, kebahagiaan, kenyamanan, kemakmuran hidup. Dengan hal yang sangat misterius ini guys, seakan-akan memberikan dia, saya harus bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Apapun caranya dia melakukannya.
Tetapi dengan tindakan dia itu seakan-akan memberikan sebuah kategori, di mana kategori itu saya menyimpulkan itu merupakan tindakan black magic. Dia melakukan black magic agar hidup dia merasa nyaman, agar kehidupan dia merasa stabil. Nah, kestabilan kehidupan ini apakah ada aspek dalam segi keuangan atau hanya sekedar perasaan kesempurnaan hidup? Kesempurnaan hidup ini meliputi aspek apa? Wow, keuangan. Berarti ada pekerjaan yang sedang dia lakukan, di mana pekerjaan itu melalui black magic, di mana black magic itu agar memberikan dia kestabilan hidup dan kesempurnaan hidup dari segi keuangan. Dari segi keuangan, guys. Bukan dari segi perasaan. Dia mendekatin kamu ataupun pasangan kamu bukan justru dari perasaan, tetapi justru dari keuangan, agar dia bisa yang namanya kehidupannya makmur. Nah, kartu terakhir, wow, memang awal mulanya antara dia dengan orang lain bahagia, tetapi kebahagiaan itu bukan berdasarkan dari sifat yang alami, tetapi dari sifat black magic, di mana tujuan dia cuma satu: saya ingin makmur dari segi keuangan, saya ingin stabil kehidupan saya dari segi keuangan, saya tidak mau bermain perasaan karena saya ingin menghancurkan dia, saya ingin menghambat kehidupan dia. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.